Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yusro Islami, sejarah Palestina sangatlah panjang, di mana Palestina telah melewati berbagai zaman, mulai dari sejak Kanaan, kenabian, hingga kedatangan Zionis Israel. Lantas bagaimana sejarah Palestina pada era para nabi? Apakah Masjid Al-Aqsa, alasan Palestina harusnya diduduki umat Islam? Apakah Al-Quran menjelaskan Palestina tanah wakaf untuk umat Islam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar channel ini bisa berkembang. Bagaimana sejarah Palestina di era para nabi? Nama asli Palestina diberikan kepada keturunan bangsa Kanaan karena Kanaan sendiri adalah nenek moyang bangsa Palestina. Bangsa Kanaan awalnya adalah penyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan beberapa pengikutnya pindah ke Kanaan atau yang kini dikenal sebagai Palestina sejak abad ke-19 sebelum Masehi. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Palestina adalah tanah yang diberkati untuk seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 71. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari siksaan Raja Namrud, lalu mengirimnya ke Palestina bersama Nabi Lut. Nabi Ibrahim diutus untuk berdakwah kepada bangsa Kanaan saat itu menyembah berhala. Nabi Ibrahim yang memiliki dua istri lantas mendirikan rumah bagi istrinya Hajar dan putranya Ismail di Mekah. Sementara istrinya yang satunya lagi, Sarah, dan putranya kedua Ishak menetap di Kanaan atau kini dikenal Palestina. Kemudian pada masa Nabi Musa, bangsa Yahudi Bani Israel yang dijadikan sebagai budak Fir'aun kabur dan mulai memasuki Palestina pada tahun 1250 sebelum Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan Nabi Musa dan kaumnya Yahudi Bani Israel sebagian wilayah Kanaan atau Palestina agar dapat terhindar dari siksaan Fir'aun dan anak buahnya. Inilah yang dijadikan dalih untuk Zionis Israel untuk menguasai dan menjajah bangsa Palestina. Padahal, tanah yang dijanjikan itu bukannya keseluruhan tanah Palestina, melainkan hanya sebagian saja. Namun mereka ingkar. Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kamu tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini." Dia berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 24 hingga 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian murka dan mengharamkan tanah Palestina yang telah dijanjikan untuk Yahudi Bani Israel. Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran juga telah menjelaskan bahwa keturunan dari Bani Israel akan melakukan kerusakan untuk kedua kalinya di bumi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tetapkan Bani Israel di dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 4. Sungguh, hal tersebut telah terjadi. Israel yang merupakan keturunan dari Bani Israel berada pada tingkat kesombongan yang besar. Mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan semangat Muslim untuk kembali berjihad sehingga Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina dapat kembali ke tangan umat Islam. Lalu,
Apakah Masjid Al-Aqsa alasan Palestina harusnya diduduki Islam? Hal yang perlu diketahui bahwa kiblat pertama umat Islam bersumber dari Palestina, tepatnya di Masjid Al-Aqsa. Masjid ini memiliki sejarah penting bagi umat Islam. Masjid Al-Aqsa menjadi kiblat selama 14 atau 17 bulan setelah hijrahnya umat Islam ke Madinah pada tahun 624 Masehi. Barulah kemudian turun ayat yang memerintahkan perpindahan kiblat umat Islam dari Masjid Al-Aqsa menjadi Ka'bah di Mekah, yang menjadi kiblat umat Islam hingga saat ini. Masjid Al-Aqsa adalah tempat bersejarah bagi umat Islam. Masjid yang terletak di kota Yerusalem ini menjadi tempat persinggahan Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Hal ini sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang diberkahi sekelilingnya, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami, bahwasannya Dia itu Maha mendengar dan Maha melihat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Masjid Al-Aqsa juga merupakan masjid kedua yang mula-mula dibangun di muka bumi ini setelah Masjidil Haram di Mekah. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai masjid yang mula-mula dibangun di atas bumi ini. Rasulullah menjawab, Masjid Al-Haram. Saya bertanya, kemudian masjid mana? Rasulullah menjawab, Masjid Al-Aqsa. Saya bertanya, jarak waktu antara keduanya? Rasulullah SAW menjawab, 40 tahun. Kemudian seluruh bumi Allah adalah tempat sujud bagimu, maka dimanapun kamu mendapati waktu sholat, maka sholatlah. Hadis riwayat Muslim. Masjid Al-Aqsa juga memiliki keistimewaan tersendiri dibanding di masjid-masjid lainnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah diadakan perjalanan dengan sengaja kecuali ketiga masjid-masjidku ini di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah bahkan mengatakan bahwasanya sholat di Masjid Al-Aqsa seperti sholat 1000 rakaat. Maimunah binti Sa'ad dalam hadis tentang berziarah ke Masjid Al-Aqsa menyebutkan, Ya Nabi Allah, berikan fatwa kepadaku tentang Baitul Maqdis. Nabi berkata, tempat dikumpulkannya dan disebarkannya manusia, maka datangilah ia, dan sholatlah di dalamnya, karena sholat di dalamnya seperti sholat 1000 rakaat dan lainnya. Maimunah berkata lagi, bagaimana jika aku tak bisa? Maka berikanlah minyak untuk penerangannya. Barang siapa yang memberikannya, maka seolah ia telah mendatanginya. Betapa istimewanya Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam. Maka apa yang telah terjadi saat ini di Palestina seharusnya menjadi perhatian besar bagi umat Islam di seluruh negeri. Jangan sampai Zionis Israel menghancurkan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Benarkah Palestina tanah wakaf untuk umat Islam? Palestina merupakan tanah wakaf untuk umat Islam. Istilah tanah wakaf pertama kali diucapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau datang ke Palestina untuk menerima penyerahan kunci Baitul Maqdis dari pemimpin tertinggi umat Kristiani sedunia. Setelah sebelumnya, umat Islam berhasil menembus negeri para nabi itu dilakukannya dari kekuasaan umat Kristiani. Konon ketika menyerah kalah dari penetrasi Islam, pemimpin tertinggi umat Kristiani bersedia menyerahkan dengan syarat bahwa yang menerima kunci itu adalah orang nomor satu dari umat Islam itu penguasa tinggi. Ia adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkedudukan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Saat Umar bin Khattab menerima penyerahan tanah Palestina, ia mengatakan bahwa tanah itu adalah wakaf bagi seluruh umat Islam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut pada musuh.
nanti kamu menjadi orang yang rugi. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Palestina adalah tanah wakaf milik umat Islam seluruh alam. Maka dari itu, apa yang terjadi, Palestina tidak seharusnya menjadi beban warga Palestina saja, melainkan seluruh umat Muslim di dunia. Apakah kita rela Palestina dikuasai Zionis Israel? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.